Bila Tuan Guru berkenan, berilah saya nasihat. Bukankah engkau adalah Tuan Guru yang terkenal sebagai tokoh yang tidak mudah terbuai pesona duniawi, Syekh Al-Zahid. Demikian ucap Harun al-Rasyid selepas mempersilakan seorang sufi terkemuka yang menjadi tamunya. Hari itu, penguasa kelima dinasti Abbasiyah di Irak itu sedang berada di Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan sedang menerima seorang tamu terhormat, Syekh Al-Balkhi. Sebelum meniti jalan sufi, Abu al-Sakik bin Ibrahim bin Ali al-Azi al-Bakhi terkenal sebagai seorang hartawan yang pernah berdagang di berbagai kawasan Turki. Suatu ketika, kala sedang berdagang di wilayah itu, kesadarannya untuk bergabung dengan jalan sufi mulai bersemi. Dia pun menyedekahkan seluruh harta miliknya kepada kaum fakir miskin dan pergi menuntut ilmu. Selain itu, Syekh al-Baki kerap terlibat dalam ekspedisi militer pasukan Turki. Dia pun gugur di medan pertempuran di Kula Oksus Atas. Peristiwa ini terjadi pada 194 Hijriah atau 810 Masehi. Amir al-Mukminin, saya bukan seorang tuan guru yang terkenal sebagai orang yang tidak mudah terbuai oleh pesona duniawi. Namun, saya adalah Syekh al-Bakhi, jawab sang sufi. Tuan guru, tentu saya tahu siapakah sejatinya engkau. Bila tuan guru berkenan, berikan saya nasihat. Baiklah bila demikian, ucap sang sufi dengan nada lembut. Amir al-Mukminin, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaruniakan kepadamu kedudukan laksana kedudukan yang dikaruniakan kepada Abu Bakar al-Siddiq. Karena itu dia meminta engkau jujur laksana Abu Bakar. Juga dia telah mengaruniakan kepadamu kedudukan laksana yang dikaruniakan kepada Umar bin al-Khattab al-Faruq. Karena itu dia meminta engkau bersikap tegas dalam memisahkan antara hak dan yang batil, seperti ditunjukkan Umar. Dia pun mengaruniakan kepadamu kedudukan laksana kedudukan yang dikaruniakan kepada Utsman bin Affan, Zu al-Nurain. Karena itu, dia meminta kepada engkau menjadi pemalu dan santun laksana Utsman. Dia pun telah mengaruniakan kepadamu kedudukan laksana yang dikaruniakan kepada Ali bin Abi Thalib. Karena itu, dia meminta engkau bersikap adil laksana Ali. Lanjutkan nasihatmu Tuan Guru, ucap Harun al-Rasyid. Amir al-Mukminin, engkau tentu tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki neraka jahanam dan menjadikan engkau sebagai penjaga pintu gerbangnya dengan memberimu 3 hal, yaitu kekayaan, cemeti, dan pedang. Dengan 3 hal itu, engkau kuasa mencegah manusia memasuki neraka jahanam. Terhadap orang yang mendatangimu karena suatu keperluan hidup, janganlah engkau menolak memberikan uang untuk diambil dari kekayaanmu. Terhadap orang yang menentang perintah Tuhannya, siksalah dia dengan cemeti itu. Dan terhadap orang yang membunuh orang lain tanpa hak, bunuhlah dia dengan pedangmu dengan izin keluarga pihak korban. Bila engkau tidak melakukan semua itu, engkau akan menjadi pemuka penghuni neraka jahanam dan merupakan orang pertama perintis yang akan masuk ke dalam kehancuran itu. Tuan Guru, lanjutkan nasihatmu, perintah Harun al-Rasyid tetap dengan nada suara pelan. Amir al-Mukminin, engkau sejatinya laksana sebuah telaga, sedangkan anak buahmu laksana anak-anak sungai. Manakala telaga itu airnya bening, tentu dia tidak tercemar karena keruhan anak-anak sungai tersebut. Namun manakala telaga itu keruh, apakah mungkin anak-anak sungai itu akan bening? Tuan Guru, lanjutkan lagi nasihatmu. Amir al-Mukminin, andai engkau nyaris mati kehausan di tengah padang pasir, dan pada saat itu ada seseorang menawarkan seteguk air, berapakah harga yang berani engkau bayar untuk mendapatkan air itu? Berapapun yang dia minta olehnya. Andaikan dia baru menjual air itu seharga separuh kerajaanmu, aku akan menerima tawaran itu. Kemudian andaikan pula air yang telah engkau teguk itu tidak kuasa keluar dari dalam tubuhmu hingga engkau terancam binasa, dan selepas itu datang pula seorang menawarkan bantuan kepadamu bahwa dia akan menyembuhkan dirimu dengan syarat engkau serahkan separuh kerajaanmu, apakah jawabanmu? Aku akan terima tawaran itu. Amir al-Mukminin, karena itu pula mengapa
apa engkau banggakan dirimu dengan sebuah kerajaan yang harganya tidak lebih dari harga seteguk air yang engkau minum, lantas engkau keluarkan kembali?